lanjut lagi. Oh, mungkin ada lagi anggota yang lain. Bapak ingin bertanya mungkin kepada Bapak Muhammad Imo, di mana dari Anissa Syakira mungkin ada yang ingin ditanyakan. Dipersilakan kepada Anissa Syakira. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan bertanya pertanyaan selanjutnya kepada Bapak. Apa langkah awal yang harus dilakukan ketika menemukan kasus kekerasan terhadap anak, Pak? Nah, ini penting nih untuk para guru PAUD. Pertama, kita mesti harus memetakan situasi darurat yang terjadi. Kayak gini nih, bayangkan aja kalau Anissa tiba-tiba memang jadi pendidik PAUD ya. Lalu kemudian tiba-tiba satu hari melihat ada nama anak yang namanya Susan, badannya kemudian lebam biru eh, atau luka gitu, atau kemudian dia nggak mandi gitu ya, atau kemudian dia tiba-tiba dia murung, nangis dan segala macam. Nah, pada titik itu harus diidentifikasi ada sebuah persoalan. Maka petakan situasi daruratnya. Kalau dia ada luka, hentikan darahnya. Kalau dia ada lebam, hilangkan lebamnya. Kalau dia merasa lapar, ya kasih makan. Kalau dia merasa ketakutan, kasih pelukan, kasih ketenangan, dan lain sebagainya. Itu langkah pertama. Gitu. Nah, langkah kedua sih sebetulnya yang disarankan itu melaporkan kepada institusi-institusi yang berwenang yang hari ini kemudian menyediakan pelayanan kekerasan. Misalnya kalau di setiap kabupaten kota sekarang ada namanya unit pelaksana teknis penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak atau tim satgas yang ada gitu. Nah itu segera melaporkan. Lalu kemudian bisa mengamankan barang bukti ya. Kalau kemudian kekerasan itu sifatnya fisik atau seksual. Tiba-tiba kemudian nanti Anissa ngelihat, oh ini kayaknya anak mengalami kekerasan seksual, di celana dalamnya ada darah dan segala macam. Nah itu segera diamankan. Nah begitu situasi daruratnya itu tertangani, maka lakukan upaya untuk memanggil, memberitahukan kepada orang-orang yang memiliki tugas dan kompetensi penanganan kekerasan itu agar penanganan kasus bisa dialihkan segera gitu. Itu protapnya sih Anissa. Dan sekarang banyak sekali tim-tim satgas yang menangani kekerasan itu. Di mana-mana ada kok. Oke, oke, baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran lembaga atau komunitas dalam mendukung perlindungan anak, Bapak? Nah, ini kan menarik ini. Satu komunitas itu memang harus bergerak terus-menerus untuk melakukan kampanye dan advokasi tentang pentingnya memberikan perlindungan terhadap anak. Terutama gini loh, Anissa. Kadang-kadang kan orang melihat bahwa urusan anak itu urusan orang tuanya gitu. Ya, misalnya Anissa ngelihat tuh ada anak yang mengalami kekerasan dari orang tuanya. Pikiran pertama yang muncul di orang-orang hari ini, yang biarin aja lah, nggak urusan kita itu anak-anaknya gitu. Nggak boleh. Undang-Undang Perlindungan Anak itu telah menegaskan bahwa setiap orang ya berperan penting dalam upaya perlindungan anak itu. Salah satunya adalah jika melihat, menyaksikan, mendengar, bahkan mendengar gitu. Tiba-tiba Nisa di angkot ada ibu-ibu yang bicara, oh di kompleks saya itu ada kekerasan bla bla. Itu mendengar gitu. Wajib melakukan upaya dan tindakan, melaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib. Nah, apalagi lembaga, apalagi komunitas, apalagi BEM misalnya gitu ya. Nah, mumpung kalian tuh tergabung ke dalam kelompok mahasiswa pendidikan PAUD, jadi sebetulnya sangat kontekstual untuk melakukan kampanye secara terus-menerus supaya semua orang paham bahwa urusan anak itu urusan semua orang, bukan urusan keluarganya aja. Gitu. Uh, di kita itu yang kemudian harus diberikan penyadaran kepada masyarakat. Tapi kalau di luar negeri, orang nggak membiarkan. Kalau bahkan orang mau motret saja nih, di Australia contohnya gitu. Tiba-tiba kemudian kita ke taman, lalu kemudian melihat ada anak orang lucu sekali, kita mau motret, itu saja bisa ditegur, itu saja bisa dihukum gitu. Orang semuanya bisa melaporkan itu kejahatan gitu kan. Nah, sebegitunya kemudian orang paham betul anak itu memang harus dilindungi dari segala uh, ini. Nah, komunitas, lembaga, nah itu yang kemudian berperan memberikan penyadaran-penyadaran tadi gitu. Gitu, Anissa. Oke, baik Bapak. Terima kasih Bapak. Saya kembalikan ke moderator.
Oke, baik. Terima kasih ya kepada Anissa Shakira. Mungkin masih ada pertanyaan lagi, Bapak, karena masing-masing dari kami tentunya ada pertanyaan gitu, tentang praktisi perlindungan anak ini tentunya. Baik, kita berikan kesempatan kepada Anissa Raudatul Jannah untuk bertanya kepada Bapak Muhammad Imo. Kepada Anissa Raudatul Jannah dipersilahkan. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya Bapak. Saya Anissa Rudatul Jana ingin bertanya kepada Bapak, sebagai praktisi perlindungan anak ini, apakah ada Pak tantangan terbesarnya? Iya, tantangan terbesarnya kalau kemudian kami lagi nangani kasus ya banyak ini juga ya, kayak bukan intimidasi sih sebetulnya, tapi upaya-upaya untuk kemudian membungkam relawan-relawan yang kemudian mendampingi kasus, misalnya gitu ya. Itu satu tantangannya. Yang kedua, memang tantangan terberat itu adalah membangun kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak tadi, gitu kan. Eh, saya nggak tahu juga nih teman-teman UNP harus begitu juga gitu. Misalnya di UNP kelihatan ada anak-anak yang kemudian masuk kampus, misalnya ya kebetulan masuk ke pendidikan PAUD, lalu kemudian dia minta-minta di situ di jam sekolah gitu. Nah, saya kan nggak tahu nih, apakah kemudian adik-adik di mahasiswa pendidikan PAUD langsung kemudian menggunakan sinyalnya tentang wah ini terjadi ini sesuatu yang nggak beres di jam sekolah, ada anak kemudian berkeliaran, hak pendidikannya terampas. Ada apa ya? Nah, itu mesti diungkap gitu. Nah, orang yang terbiasa melihat fenomena atau kemudian orang yang peduli dengan kehidupan anak, dia biasanya tergelitik gitu. Atau malah yang terjadi ya biasa aja gitu. Ya itu kayaknya orang tuanya miskin sehingga anaknya kemudian tidak sekolah gitu kan. Nah, eh, itu tantangannya itu gimana semua orang itu yakin bahwa anak itu harus diperjuangkan dengan cara yang paling minim sekalipun gitu. Apa itu cara paling minim itu ya kesadaran kita gitu ya bahwa ini nggak boleh dibiarin nih gitu, ini ada sesuatu nih gitu, keresahan kita itu penting untuk memastikan bahwa negara itu segera bergerak menyelesaikan masalah-masalah yang ada gitu. Contoh gini nih, pendidikan PAUD itu kan sudah menjadi pendidikan formal ya, sudah ada tuh undang-undangnya, jadi nggak boleh lagi anak nggak PAUD gitu kan, begitu sudah dihitung menjadi sebagai sebuah pendidikan formal sekarang gitu. Nah tiba-tiba di kampung ketika kita pulang ada orang tua yang kemudian bilang ya nggak usah lah di PAUD itu cuma tepuk-tepuk tangan yang ini aja, saya nanti langsung aja masukin anak saya ke SD gitu. Nah itu masalah. Nah pertanyaannya bagaimana kemudian kita membangun kesadaran orang tua itu bahwa pendidikan PAUD itu justru lebih penting dibanding proses-proses yang lain karena itu basis gitu. Nah itu tantangan. Belum lagi kemudian hal-hal yang lain. Gitu ya, Nisa. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya Bapak, apa ada saran dari Bapak bagi calon guru PAUD agar dapat berperan dalam perlindungan anak ini Pak? Ya, tadi itu. Mudah-mudahan ya di mata kuliah perlindungan anak itu nanti kalian akan bahas secara detail tentang konvensi HANA. Jadi kalau udah paham betul tentang konvensi HANA, kalian bisa nilai ini. Ini boleh, ini tidak boleh, ini melanggar, ini tidak melanggar, ini baik, teruskan, ini melanggar, kita harus ubah gitu kan. Itu penting. Nah, kalau itu nggak jadi mata kuliah, saya kira harus didiskusikan secara terus-menerus. Uh, 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 bisa dalam bentuk kelompok diskusi dan segala macam. Yang kedua, teman-teman, adik-adik semua di pendidikan PAUD itu juga harus jadi apa ya? Harus bisa menjadi pendidik pengasuhan gitu. Jadi motivator untuk parenting di mana aja gitu kan. Jangan sampai kemudian memahami bahwa peran-peran apa ya mahasiswa pendidikan PAUD ya kerjanya hanya nanti kemudian di institusi sekolah gitu ya. Tapi di masyarakat kalian bisa banyak sekali yang kemudian bisa dilakukan gitu kan. Atau yang ketiga bisa bikin modul-modul ya kayak apa ya kan, kalau guru itu kan biasanya bikin skenario pembelajaran ya, ada kurikulum dan segala macam. Kalian bisa di kelompok mahasiswa pendidikan PAUD bisa bikin modul pembelajaran pengasuhan hari ini sama-sama gitu, bikin bahan kampanye, bikin bahan bikin sosial media, misalnya nih angkatan 2023 atau setidaknya kelompok kalian inilah
tiba-tiba besok kemudian meluncing satu sosmed yang di situ kalian sebarkan informasi tentang bagaimana mengatur akses anak terhadap internet, gini, 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 gitu. Terus bagaimana kemudian mengenali anak lagi bohong, bagaimana kemudian mengajarkan kepada anak uh, uh, berkata jujur dan segala macam. Nah, itu bisa diakses oleh semua orang. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Informasi-informasi itu penting bagi kemudian semua orang yang hari ini lagi ngasuh anak, gitu ya. Bagaimana kemudian seorang bapak berperan, misalnya mendampingi anak perempuannya yang lagi remaja. Nah, jadi bagaimana kemudian menstimulasi tumbuh kembang anak usia dini dengan model mainan apa. Nah, itu kan kalian bisa kembangkan itu. Jadi kalian nanti akan keluar sebuah produk yang kemudian produk itu berisi tentang informasi pengasuhan, terutama pengasuhan anak di usia dini, bagaimana stimulasi tumbuh kembang dan lain-lain sebagainya, lalu kemudian itu bermanfaat bagi orang. Nah, di tengah-tengah, orang nggak bisa sekarang untuk mengakses menjadi orang tua yang baik dan mengasuh itu belajar di mana sih, kan nggak ada tempatnya gitu. Belajar bikin kue aja, Anissa bisa pergi ke toko kue, ada program 3 bulan, setelah itu tamat dari itu Anissa diberikan sertifikat. Nah sekarang kalau orang tua pengen belajar tentang pengasuhan kemana coba? Kan nggak ada sekolahnya, nggak ada tempat kursusnya gitu. Maka kemudian mahasiswa pendidikan PAUD ya mesti harus mengambil kesempatan itu gitu. Sehingga kemudian pendidikan PAUD itu nggak dianggap kecil aja ya, tapi kemudian berdampak besar terhadap yang lainnya gitu. Saran saya sih begitu gitu. Gitu Anissa. Baik Bapak, sekian pertanyaan dari Nisa. Nisa kembalikan lagi pada moderator. Oke, terima kasih kepada Anissa Rotul Jana yang sudah bertanya pada Bapak. Sudah banyak pertanyaan yang sudah diberikan kepada Bapak dan juga kami sudah mendapatkan banyak pembelajaran untuk kedepannya nantinya Bapak tentunya. Tentu masihnya ada pertanyaan lagi mungkin Pak dari Asi Ramadhani untuk Bapak tentang perlindungan anak ini. Maka dari itu kepada Asi Ramadhani dipersilahkan untuk bertanya kepada Bapak Muhammad Imam. Dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Fauzia Azahra. Jika tadi membahas tentang atau kami bertanya tentang praktisi perlindungan anak, saya di sini izin bertanya kepada Bapak tentang Yayasan Wajah. Yayasan Wajah ini yaitu Yayasan Wahana Anak Sejahtera, yang mana di sini yayasan ini itu tentang perlindungan anak yang bertujuan untuk memberikan edukasi, perlindungan, serta pendampingan. Dan tujuan utamanya itu memberikan lingkungan yang aman pada anak. Saya izin bertanya terkait yayasan ini, Bapak. Nah, pertanyaannya itu, menurut Bapak, seberapa penting kehadiran Yayasan Wahana Anak Sejahtera ini dalam mendukung perlindungan anak? Mungkin itu, Bapak. Nah, nah ini Asi ini seberapa penting? Penting sekali Asi gitu. Karena nggak banyak yayasan-yayasan yang ada di Sumatera Barat ini yang concern bicaranya soal anak gitu kan. Nah, saya sih sebetulnya bukan pendiri dan pengurus yayasan wajah ya, tapi diajak diskusi karena saya punya yayasan sendiri gitu. Tapi waktu itu diajak diskusi oleh Ibu Enceria Damanik gitu ya, dosen UNT juga, karena dia memiliki kemudian soal anak. Nah, waktu itu saya sampaikan, kenapa kemudian Bu Enceria nggak ngajak kemudian kawan-kawan dosennya mendirikan sebuah yayasan yang kalau kemudian dia lahir dari rahim para dosen, tentu kemudian konsennya ke edukasi gitu kan. Jangan ngurusin kasus, tapi kemudian punya tim untuk mengedukasi secara terus-menerus, apakah kemudian mengedukasi mahasiswa, mengedukasi masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat, atau kemudian melakukan riset-riset dan penelitian berkaitan dengan perlindungan anak gitu. Nah, maka pada waktu itu diskusi-diskusi saya diajak oleh Bu Enceria Damanik, lalu kemudian kabarnya yang saya dapat info bahwa Bu Enceria Damanik dengan beberapa orang dosen di UNP sepakat untuk mendirikan Yayasan Wajah ini gitu. Nah, saya kira kehadiran Yayasan Wajah di Sumatera Barat itu sangat penting karena belum ada yayasan yang secara spesifik bicara soal perlindungan anak dari aspek mereka akan melakukan upaya edukasi secara sistematis karena mereka dosen, kemudian mereka punya kemampuan untuk meriset, hasil-hasil risetnya itu yang kemudian akan direkomendasikan kepada pemerintah Sumatera Barat
agar ke depan upaya-upaya perlindungan anak itu, program-program perlindungan anak yang akan dibuat oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu makin tepat sasaran, makin berkualitas dan lain sebagainya. Jadi saya kira penting gitu. Saya secara pribadi yang hari ini mengelola Yayasan Ruang Anak Dunia senang sekali dengan kehadiran Yayasan Wajah, sehingga kemudian makin banyak orang peduli tentang perlindungan anak. Ya, terutama kemudian dengan berdirinya berbagai banyak lembaga dan yayasan, itu akan mendorong upaya perlindungan anak itu di Sumatera Barat akan makin maksimal. Gitu Asih. Baik Bapak, untuk selanjutnya yaitu menurut Bapak sendiri apa harapan dan saran Bapak agar Yayasan Wajah ini dapat berkembang dan memberikan dampak yang maksimal bagi anak-anak? Pertama memang harus segera launching ya, harus segera launching. Misalnya launching sederhana bisa dilakukan di UNP gitu ya, mengundang beberapa orang rekan-rekan wartawan, mulai memproklamirkan diri bagian dari upaya untuk mendorong perlindungan anak. Yang kedua tentu kemudian Yayasan Wajah bisa melakukan banyak penelitian ya, banyak riset terkait anak, pengasuhan, pendidikan, apa namanya peningkatan kapasitas orang tua dalam perlindungan anak dan lain-lain sebagainya. Karena memang kalau dunia kampus kan nggak jauh-jauh dari penelitian gitu ya, pengabdian pada masyarakat gitu. Nah, jadi dengan tugas yang dibebankan menjadi tugas pokok dan fungsi, saya kira itu harus segera dilakukan gitu. Nah, dengan demikian nanti Yayasan Wajah, karena sekali lagi kelahirannya itu dari kampus, maka memang peran-peran penelitian, peran-peran pengabdian masyarakat itu sangat diharapkan akan terjadi secara lebih masif. Gitu. Itu ya sih. Oke, terima kasih Bapak. Saya kembalikan lagi kepada Fauzia. Baik, Bapak. Terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang sudah ikut bertanya kepada Bapak Muhammad Imo. Tentunya Bapak berakhirnya pertanyaan ASI tadi tentunya berakhir pula pertanyaan untuk wawancara terkait praktisi perlindungan anak dan juga terkait yayasan ini Bapak. Wawancara bersama Bapak Muhammad Imo tentunya sangat seru berdiskusi, tentunya banyak pelajaran dan mendapatkan ilmu tentang perlindungan anak ini ke depannya. Kami sebagai guru PAUD tentunya di masa depan akan mendapatkan motivasi lah dari Bapak bagaimana untuk ke depannya agar bisa melindungi anak dengan baik. Gitu. Mungkin Bapak hanya itu saja dari kelompok 3 ini untuk pertanyakan pada Bapak. Sebelum penutupan, ada baiknya kami dari kelompok 3 untuk mengajak Bapak untuk mengambil dokumentasi terlebih dahulu ya. Apakah boleh Bapak? Oke, Eh, sip. oke, terima kasih Bapak. Kepada Anissa Rosatul Jannah, silakan untuk di screenshot terlebih dahulu. Baik semuanya, mari kita berpose. Ya, 1, 2, 3. Sebentar, ulang lagi, ulang lagi. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Terima kasih, Bapak. Terima kasih sama-sama. Izin pamit ya duluan. Iya Bapak, terima kasih Oh kembali sudah ya, meluangkan waktunya. Mohon maaf jika kalau kami ada salah dan mohon maaf juga mengganggu waktu istirahat Bapak. ya sip. Terima Masalah. kasih Makasih. Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.